miskin, getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan kudrah serta irada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat bertemu kembali dan menjalani ibadah saum Ramadan tahun yang sekarang. Dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang menjadi Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Untuk itu, bulan ini menjadi bulan yang paling dinanti jutaan umat manusia di penjuru dunia. Selain bulan penuh berkah, Ramadan juga memiliki keutamaan lain yang membuat setiap muslim berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bulan Ramadan merupakan momen yang hanya terjadi satu kali dalam setiap tahun. Wajar jika bulan Ramadan selalu disambut dengan gembira, disambut dengan sukacita oleh umat muslim. Selain itu, selama bulan Ramadan setiap umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah saum dan melakukan amalan-amalan ibadah yang lain, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada saum terdapat beberapa keutamaan. Selain keutamaan sebagai salah satu rukun Islam, pun keutamaan lain di antaranya ialah penghapus atau pengkifarat dosa. Saum merupakan amal yang apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, karena keimanan serta semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dapat menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari jilid keempat nomor 1901. Di dalam kitab tersebut dicantumkan di dalam bab man soma Ramadana imanan wahtisaban,
Maka bunyi hadis tersebut, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah. Hadis ini jika dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183, maka di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Maka jika ingin meraih la'allakum tattaqun, maka hakikatnya ketika kita akan menjalankan ibadah saum, maka dasarnya, pondasinya yaitu imanan wahtisaban. Begitupun di dalam hadis ini, jika kita ingin meraih ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka saumnya harus imanan wahtisaban. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah. Dengan demikian, maka kita harus mempersiapkan jiwa kita. Kita harus membersihkan hati kita dari kerak-kerak yang mengotorinya. Kita sambut dengan hati yang bening dan suci. Kita harus memantapkan hati dan jiwa kita bahwa saum dan ibadah lainnya yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ternodai sedikit pun oleh motif dan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita latih diri kita untuk terbiasa menjadikan Allah sebagai tujuan dari tiap rangkaian ibadah, tak terkecuali ibadah saum Ramadan. Jangan sampai terbersit di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa aku puasa karena untuk diet, aku puasa karena tidak enak dengan tetangga, dan aku puasa karena malu dengan teman ataupun yang lainnya. Maka jika demikian niatnya, maka tidak akan tercapai la'allakum tattaqun, dan tidak akan tercapai dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kesalahan dalam menata niat dan hati mengakibatkan amal soleh yang kita kerjakan berlalu sia-sia tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita mengerjakannya bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yahya bin Mu'adz, dia berkata, jasad sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makan ketika sakit, begitu pula dengan hati. Ia tidak mampu mengecap nikmatnya ibadah karena berbagai dosa. Perhadirin ihwati iman rahimakumullah. Saum juga merupakan pengkifarat dosa. Itu diantaranya adalah keutamaan saum dan bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Hudzaifah al-Yamani,
ketika ia ditanya oleh Umar bin Khattab tentang keterangan fitnah. Hudzaifah al-Yamani berkata, "Ana sami'tuhu yaqulu," saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa zarihi tukaffiruhas salatu wasyamu wassadaqatu." Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya dan tetangganya dikifarati oleh salat, saum dan sedekah. Hadis ini umum, mencakup saum wajib dan saum sunat. Jika hadis pertama tentang keutamaan dan khasiat saum Ramadan, hadis di bawah ini sekedar contoh keutamaan kifarat dosa dari saum sunat. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi arafata kafaratas sanatil madiyati was sanatil mustaqbalati. Saum Arafah itu merupakan kifarat saum yang akan datang dan tahun yang telah lalu. Al-Mu'jam Al-Awsat jilid ketiga, halaman 45, nomor 2086. Al-Faid Al-Qadir jilid keempat, halaman 212. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, demikianlah diantara keutamaan saum, dan masih banyak keutamaan yang lainnya dari melakukan saum, baik yang wajib maupun yang sunat. Mudah-mudahan saum kali ini, tahun ini, lebih bermakna, lebih meningkatkan kualitas kita di dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.